dengan saya Fitriani Golo. Pada sesi ini kita akan membahas tentang konteks global. Di sini, global adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional dari beberapa negara tersebut menyatu menjadi sebuah sistem yang saling tergantung. Harapannya ialah globalisasi pengaruhnya positif, tapi jangan heran juga kalau ada pengaruh negatif atau dalam konteksnya ialah trade. Nah, kelompok-kelompok negara yang terpengaruh kondisinya sedemikian rupa bisa dikelompokkan dari berbagai sisi, yaitu A. Sisi kesejahteraan. 1. High income countries, itu negara-negara yang pendapatannya tinggi. Kedua, upper middle income countries, yaitu negara-negara yang pendapatannya menengah atau medium. Yang ketiga, low medium income countries, yaitu negara-negara yang masih berkembang. B. Dari sisi geografi atau globalisasi, bisa dikelompokkan misalnya benua Amerika, benua Eropa, Asia Pasifik, ataupun Australia. Masing-masing ini dalam konteks globalisasi, dalam proses setiap wilayah tersebut, mereka mencoba untuk membuat SOP kesepakatan kerjasama dalam konteks antar negara. Contohnya NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Berarti di sana negara-negara Amerika Utara mereka membuat NAFTA. Demikian Eropa mereka membuat EU atau European Union. Ini di negara-negara barat. Konteks negara kita adalah AFTA. Ada 10 negara di antaranya Indonesia. C. Sisi lain dalam konteks globalisasi dalam BOP atau Balance of Payment dan BOT, Balance of Trade. Biasanya di situ dikatakan ada surplus atau divisi. Negara-negara yang relatif cenderung surplus itu adalah negara yang sejahtera dan sebaliknya. Sebetulnya di sini itu keseimbangan antara impor dan ekspor. Jumlah impor dan ekspor terhadap nilainya ialah jika besar impor berarti defisit, jika lebih besar ekspor berarti menuju surplus. Mengapa terjadinya bisnis internasional? Tentunya ada teori yang menjelaskan mengenai perkembangan dari paling sederhana hingga paling detail. Yaitu yang pertama teori merkantilisme. Merkantilisme ini termasuk teori yang awal menjelaskan bahwa negara akan menuju kesejahteraan kalau dia mampu melakukan perdagangan internasional, khususnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia. Yang kedua adalah teori absolute advantage atau Adam Smith. Artinya, masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan hasil bumi dan satu macam dan negara lain tidak mampu. Masing-masing negara akan mengimpor jika tidak mampu menghasilkan, sedangkan ia akan mengekspor yang mampu menghasilkan. 3. Teori comparative advantage atau David Ricardo. Artinya, setiap negara bisa mengekspor apapun secara komparatif dan relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. 4. Teori competitive advantage atau Michael Porter, yaitu keunggulan bersaing bersama-sama bisa menghasilkan dan efisien, tetapi untuk keunggulan bersaing itu berarti pertama dia mampu lebih baik memuaskan pelanggan dibandingkan dengan yang lain. Kedua, cepat beradaptasi dengan perubahan, maka negara itu mampu dengan cepat mengadaptasi dirinya untuk mengikuti perubahan itu dan mengambil positifnya. 5. Teori Heckscher-Ohlin menyebutkan bahwa tergantung endowment yang dimiliki oleh negara itu, dia akan mengekspor produk-produk bisanya dan lain-lain yang membutuhkan kerja lain. Yang kelima, Leontief paradox. Karena menurut Leontief ada kasus yang unik, yaitu paradoks di mana negara seharusnya mengekspor intensif malah sebaliknya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.